Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam ibadah raya kita. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan April dan kita masih tetap beribadah online. Tetapi saya percaya bahwa semangat kita beribadah, semangat kita untuk memuji Tuhan dan mendengar akan firman-Nya tidak akan pernah putus. Tema bulan ini, The Love of Christ. Di Wahyu 3 ayat 9 dikatakan, barang siapa yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kasih adalah sifat dasar Allah. Bahkan Allah sesungguhnya adalah kasih itu sendiri. Manusia adalah tujuan dari kasih Allah. Perjalanan sejarah dunia ini tidak terlepas dari kasih ilahi. Beragam cara dan tindakan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita gerejanya. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan menjelaskan bahwa kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itulah sebabnya Allah meminta gerejanya untuk saling mengasihi. Sungguh indah bila gereja Tuhan saling mengasihi. Nats hari ini memberitahukan kita kasih ternyata berhubungan dengan teguran dan pendisiplinan. Pada umumnya manusia tidak suka dengan teguran dan tindakan pendisiplinan, meski itu bertujuan mulia. Teguran dan tindakan pendisiplinan lebih sering menyebabkan kekecewaan, sakit hati, dan mudah untuk berputus asa. Tetapi sesungguhnya kasih itu mendidik dan mengubahkan, bukan membiarkan. Raja Salomo berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5. Kasih Allah mau menolong mereka yang belum memahami tentang kasih yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih, kita telah mempersiapkan hati kita sepanjang minggu ini untuk kita benar-benar boleh mengenal kasih Allah. Dan biarlah kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini dengan hati yang mau menyembah, hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mau membentuk kita, mendisiplinkan kita, bukan karena Dia tidak mengasihi kita. Dia sangat mengasihi saudara dan mengasihi saya. Tetapi kita perlu didisiplinkan. Oleh sebab itu, biar kita anak-anaknya boleh belajar untuk selalu menjadi umat yang mau memberikan dan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan kita, yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia telah menunjukkan dan telah membuktikan kasih-Nya dengan karya agungnya di Bukit Joljuta. Oleh sebab itu, mari kita mau sama-sama berdoa pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam ibadah kita. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau telah pakai, yang Engkau telah Tuhan, yang Engkau telah pilih Tuhan untuk boleh mewartakan Injil kebenaran firman bagi kami pagi hari ini. Berikanlah jubah pujian bagi para pemuji dan Tuhan Engkau sendiri memberikan Tuhan hati yang limpah dengan sukacita bagi kami semua pada pagi hari ini. Sehingga kami yang walaupun ada di rumah, kami tetap masih bisa merasakan Roh Kudus terimpartasi bagi kami. Dan Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa dan kami persembahkan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang
luar biasa. Dan tidak terasa kita sudah sampai di akhir bulan April ini. Ya, tapi saya yakin kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini sebab Dia baik. Amin. Kita memasuki gerbangnya Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau naikkan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Mari kita naikkan pujian ini. Mari sama-sama kita katakan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat balas Tuhan setiap kasih-Mu? Selain dari hati kami, selain dari pujian kami dan penyembahan kami. Dan kami mau naikkan saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami Tuhan. Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Saya sangat yakin bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan, tidak pernah beranjak dari kehidupan saudara dan keluarga saudara. Demikian pula dengan saya dan keluarga saya. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, Engkau yang berfirman kepada kami melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan begini, tidak ditulis namanya siapa, saya temukan saja. Dikatakan, dia yang hidup tanpa disiplin, mati tanpa kehormatan. Saya ulangi, dia yang hidup tanpa disiplin, mati tanpa kehormatan. Wow, statement ini begitu tegas ya. Orang yang hidup tanpa disiplin, mati tanpa kehormatan. Kata pepatah ini. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, topik kita pada saat ini adalah disiplin Tuhan. Disiplin Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, apakah pandemik ini yang saat ini belum selesai, apakah ini juga merupakan cara Tuhan mendisiplin umatnya, cara mendisiplinkan umat manusia? Seberapa pentingnya disiplin Tuhan buat kita? Dan apakah disiplin itu hanya berupa tata tertib dan hukuman saja? Bahkan kita lebih kenal istilah disiplin itu hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat 1-11, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin bacakan buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang punya handphone yang ada ayat Alkitabnya, mari sama-sama baca bersama dengan saya. Atau saudara punya Alkitab dalam buku, saudara juga bisa buka bersama-sama dengan saya. Kita akan baca ya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, anak-anak
yang tidak sah. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disiplin Tuhan, disiplin Tuhan terdiri dari dua hal, yaitu didikan dan teguran. Dari ayat 5 kita temukan itu. Nah, didikan itu apa? Didikan ya ajaran, juga punya pengertian yang namanya didikan ada tata tertib hukum. Jadi kalau didikan Tuhan adalah ajaran Tuhan, tata tertib Tuhan, dan juga hukum Tuhan. Ya, jadi kalau kita hidup dalam disiplin Tuhan, yaitu hidup dalam didikan Tuhan, ajarannya Tuhan, tata tertibnya Tuhan, hukum Tuhan. Yang kedua, disiplin Tuhan itu juga bukan hanya berbicara tentang didikan Tuhan saja, tapi juga teguran Tuhan, koreksi dari Tuhan, pengkoreksian dari Tuhan, oleh Tuhan. Nah, saudara, fokus dari disiplin Tuhan itu apa sih? Dari perikop tadi, saya temukan bahwa disiplin Tuhan punya fokus. Ya, disiplin Tuhan itu termasuk hajaran dan sesahan. Kalau bahasa Alkitab tadi, ya, itu punya fokus adalah supaya manusia yang didisiplin Tuhan itu jerak. Jerak artinya tidak mau lagi melakukan dosa. Jadi tujuan didikan Tuhan, tujuan teguran Tuhan itu supaya saudara dan saya tidak mau lagi melakukan dosa. Tidak ada keinginan lagi untuk melakukan dosa. Ya, ini yang namanya mati terhadap dosa. Saudara, nah dasar dari disiplin Tuhan itu apa? Nah, saya renungkan, saya temukan bahwa dari ayat 6 itu jelas ternyata dasar dari disiplin Tuhan adalah kasih dan keselamatan. Tuhan Allah begitu amat sangat mengasihi semua orang, termasuk saudara dan saya. Siapapun saudara, dari latar belakang apapun, latar belakang pendidikan, ekonomi, budaya, etnis, suku, umur, semua orang dikasihi Tuhan Allah. Dan Allah menghendaki tidak ada satupun yang binasa, melainkan diselamatkan. Oleh sebab itu, Tuhan Allah menyatakan disiplinnya melalui didikannya dan tegurannya. Dan saya ingin katakan bahwa setiap orang, siapapun saudara dan saya di seluruh dunia ini, baik yang sudah percaya kepada Kristus maupun yang belum percaya kepada Kristus, baik orang Kristen maupun yang non-Kristen, setiap orang berada dalam disiplin Tuhan. Kenapa? Nah, karena itu dua hal. Karena Tuhan mengasihi setiap orang, siapapun dia. Dan Tuhan menghendaki setiap orang diselamatkan. Nah, saudara, melalui disiplin Tuhan, kita akan menyelesaikan, menjalani kehidupan ini dan menyelesaikannya dengan baik di mata Tuhan. Finishing well atau finish life well. Kita akan menyelesaikan hidup di dunia ini
dengan baik dan tentunya dengan benar di mata Allah. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita harus hidup sesuai dengan disiplinnya Tuhan. Katakan sama-sama saya, disiplin Tuhan. Amin. Disiplin Tuhan. Nah, saudara, disiplin Tuhan itu akan menghasilkan hidup yang seperti Tuhan inginkan. Dari perikop tadi saya temukan paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah hidup dalam kerajaan Allah. Artinya hidup dalam pemerintahan Allah. Hidup dalam sistem, dalam hukum-hukumnya Allah. Ya. Nah, maksud dengan kerajaan Allah itu apa? Nah, ada ayat yang mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan, minum, pakai, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Jadi kalau hidup dalam kerajaan Allah, artinya ya hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dan dalam sukacita. Ini yang Tuhan kehendaki. Bukan nanti ketika kita hidup di sorga nanti. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yang kedua, ya, melalui disiplin Tuhan, kita akan mengalami hidup, yaitu hidup dalam kekudusan Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya ya kita hidup tidak lagi melenceng dari sasarannya Tuhan. Bisakah? Bisa. Kalau kita, saudara dan saya, mau mentaati disiplinnya Tuhan. Saudara, lawan kekudusan tentunya dosa. Hidup dalam kekudusan Tuhan artinya hidup tanpa dosa atau hidup tidak lagi berbuat dosa. Kita telah dikuduskan bukan karena perbuatan baik kita, itu benar. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan darahnya itu yang menyucikan, menguduskan kita, menguduskan saya dan saudara. Nah, saudara, dosa dalam bahasa aslinya itu hamartia, itu meleset dari sasaran. Jadi berbuat salah. Hidup yang meleset dari sasarannya Tuhan, dari tujuannya Tuhan, berarti kita telah berbuat dosa, saudara. Ya, nah, hamartia juga punya pengertian yaitu menyimpang dari hukum Tuhan. Ya, melanggar hukum Tuhan, melanggar hukum ilahi dalam pikiran maupun dalam tindakan. Tanpa disiplin Tuhan, kita pasti akan terus hidup dalam penyimpangan akan hukum Tuhan. Kita akan terus melanggar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kecenderungan kita memuaskan hawa nafsu kita. Kita tidak lagi fokus apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan Tuhan? Kita harus hidup oleh disiplin Tuhan, mentaati disiplin Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hidup dalam berbuah kebenaran. Berbuah kebenaran. Saya cari, saya ngulik. Pengertiannya apa? Maksudnya berbuah kebenaran. Oh, kebenaran yang dimaksud adalah salah satunya itu integritas. Jadi saudara dan saya, kita hidup sebagai orang-orang yang berintegritas. Apa yang dalam hati kita, mulut kita, dan tindakan kita itu sama. Nah, saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Kita dapat hidup dengan integritas seperti yang Tuhan kehendaki. Manusia hanya bisa melihat dari luar, dapat menilai dari luar. Oh, dia orang yang berintegritas. Tapi di mata Tuhan belum tentu orang tersebut adalah orang yang berintegritas. Tuhan maha melihat, Tuhan maha tahu. Nah, Tuhan inginkan saudara dan saya hidup sebagai pribadi yang berintegritas. Bagaimana kita bisa hidup sebagai pribadi yang berintegritas?
Yaitu kita harus mentaati disiplinnya Tuhan. Ingat, disiplin Tuhan itu didikan Tuhan, termasuk ajaran, hukum-hukum Tuhan, tata tertibnya Tuhan, peraturannya Tuhan, ketetapannya Tuhan, perintah Tuhan. Tapi juga kita mau dengan rela ditegur, dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Nah saudara, saya ingin sampaikan ada sebuah contoh di Alkitab. Ya, ada seorang tokoh tokoh di Alkitab Perjanjian Lama khususnya, yaitu yang bernama Yunus, anak Amitai. Ya, kita bisa lihat itu dari kitab Yunus pasal 1 sampai pasal 4. Ya, saya tidak bacakan buat Bapak Ibu Saudara karena kalau dibacakan terlalu lama, terlalu panjang. Saya sangat menganjurkan Bapak Ibu Saudara adakan waktu untuk membaca kembali itu Yunus pasal 1 sampai pasal 4. Hanya 4 pasal saja. Menarik sekali kisahnya. Dan minta pimpinan Tuhan, saya sangat yakin Roh Kudus akan berbicara, membukakan hal-hal yang baru. Ya, selain dari apa yang saya sampaikan saat ini. Nah, saudara, intinya begini, kisah tentang Yunus ya. Yunus ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk menyampaikan berita akan datang penghukuman Tuhan terhadap bangsa di Niniwe, bangsa Niniwe. Kenapa? Karena kejahatan orang-orang Niniwe itu, Alkitab catat bahwa sudah sampai ke hadapanku. Sudah sampai kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain, dikatakan kejahatan orang-orang Niniwe itu sangat jahat sekali. Jahat sekali. Nah memang tidak dirinci kejahatannya seperti apa. Tetapi kalau firman Tuhan katakan jahat sekali, itu sangat-sangat jahat. Nah saudara, ini Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan tentang penghukuman Tuhan yang akan datang kepada Niniwe. Nah Tuhan tidak langsung menghukum Niniwe, tapi mengutus Yunus untuk memberitakan. Karena Tuhan mengasihi Niniwe. Namun saudara, Yunus menolak perintah itu. Bahkan sengaja Alkitab mencatat dia menjauh dari Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Dia berusaha untuk lari dari hadapan Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan maha hadir. Tuhan maha melihat. Amin. Kemanapun setiap orang bersembunyi, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Nah saudara, Yunus pergi ke Tarsis, ya, ke daerah Spanyol. Nah oleh karena Yunus tidak mentaati perintah Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi Yunus, mengasihi Niniwe, disiplin Tuhan datang kepada Yunus. Dengan cara apa? Tuhan menurunkan angin ribut. Angin ribut, ya. Karena ketika Yunus pergi ke Tarsis itu dia pakai sebuah kapal, ya, sebuah kapal laut. Nah di tengah laut itu terjadi angin ribut. Dan Alkitab mencatat Tuhan yang menurunkan angin ribut, lalu terjadilah badai yang besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tapi ingat ya, bukan setiap angin ribut adalah bentuk dari teguran Tuhan, belum tentu. Ya. Nah saudara, namun saat angin ribut itu datang dan kapal itu hampir terpukul hancur, luar biasanya Yunus ini tidur di ruang dari kapal itu yang paling bawah. Dia malah enak-enakan tidur. Sementara penumpang yang lain termasuk nahkoda itu berusaha untuk menyelamatkan kapal itu, termasuk mereka semua.
Namun nahkoda itu lihat ada satu penumpang ini kok nggak ada. Akhirnya nahkoda itu turun ke bawah, dia cari-cari, akhirnya ketemulah Yunus. Nahkoda itu langsung membangunkan Yunus. Nahkoda itu menegur, masa kamu tidur dalam keadaan seperti ini? Berdoalah kepada dewamu untuk minta tolong. Siapa tahu dewamu itu kesian sama kita, sehingga kita nggak binasa. Nah Yunus, karena ditegur seperti itu, Yunus taat. Ya, Yunus juga naik ke atas, ya berusaha, dan akhirnya mereka bingung karena nggak bisa mengendalikan, tidak bisa mengendalikan kapal itu karena begitu hebatnya angin ribut dan badai. Akhirnya mereka ada ide, ini kita harus buang undi. Kenapa? Sepertinya ada penyebabnya ini. Nah kita harus buang undi. Siapa penyebab dari bencana ini? Dan dia harus bertanggung jawab. Nah saudara, singkat cerita akhirnya mereka lakukan yaitu yang namanya buang undi. Maka nama Yunuslah yang keluar. Nah ingat ya saudara, undi ini hanya dikisahkan di kisah ini saudara. Memang ada kisah juga di Perjanjian Baru. Tapi enggak terus menerus saudara. Jangan ini dijadikan metode. Oke. Nah saudara, nama Yunuslah yang keluar di undian itu. Diundi. Nah mereka langsung bertanya, menginterogasi Yunus. Siapa dia, dari mana, dan apa yang dia perbuat. Sampai ya mereka itu mengalami bencana yang hampir mematikan mereka itu. Dalam keadaan memang menghadapi angin ribut saat itu. Nah akhirnya Yunus mengakui keberadaannya, dia asalnya dari mana, tujuannya untuk kemana, dan dia katakan dia itu seorang yang takut akan Tuhan. Nah dia akui perbuatan salahnya. Nah singkat cerita akhirnya sesuai dengan permintaan Yunus sendiri, mereka membuang Yunus ke laut. Padahal sebelumnya mereka berusaha untuk tidak membuang Yunus ke laut. Tapi karena permintaan Yunus akhirnya dibuanglah. Ketika Yunus dibuang ke laut, kita mencatat maka redalah itu angin ribut. Jadi benar penyebabnya ada Yunus. Namun yang luar biasanya, pada saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, saudara, Yunus tentunya tenggelam. Entah dia berenang, gak diceritakan. Saudara, namun ini luar biasanya Tuhan saudara dan Tuhan saya, Tuhannya Yunus. Begitu besar kasihnya Tuhan. Dia tidak membiarkan Yunus untuk mati tenggelam. Tapi Tuhan memerintahkan seekor ikan besar. Tidak dikatakan ikan paus. Ikan besar. Yaitu untuk menyelamatkan Yunus dengan cara ditelan. Ya, ditelannya Yunus. Dan saudara tahu, di perut ikan besar itu, di dalam perut ikan besar itu Yunus dapat berdoa. Dan dia praktekkan itu, dia berdoa. Alkitab mencatat bahwa Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dia tetap hidup. Saudara, dalam perut ikan itu Yunus mengarahkan kembali hatinya, mata rohaninya kepada Tuhan. Dan disitulah dia terbuka dan mengaku di hadapan Tuhan. Ya, dan setelah dia selesai, dia mengaku, dia terbuka, dia berdoa di dalam perut ikan itu. Tuhan mengembalikan dan memulihkan posisi Yunus ke tugas semula. Tuhan juga memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke pantai. Tentunya tempat yaitu tujuan yang harus Yunus datangi, yaitu ke Niniwe. Nah singkat cerita, melalui khotbahnya Yunus, semua rakyat penduduk sampai di raja, itu mereka menyatakan pertobatannya. Setelah dengar berita penghukuman yang akan datang dari Tuhan melalui mulut seorang Yunus, mereka meresponi teguran Tuhan itu.
Bangsa Niniwe meresponi akan datang disiplinnya Tuhan itu. Dan mereka berpuasa sampai hewan-hewannya juga ternaknya disuruh puasa. Singkat cerita akhirnya seluruh rakyat Niniwe sama dengan pemimpinnya diselamatkan, tidak jadi dihukum. Nah saudara, disiplin Tuhan atas Yunus ditanggapi oleh Yunus dengan ketaatannya. Dia mengalami pendisiplinan. Namun setelah Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe, oleh karena mereka sudah bertobat, Yunus pun jadi kesal. Nah, namun saat itu juga Tuhan kembali juga menyatakan disiplinnya kepada Yunus. Tuhan mendidik, Tuhan mengajar, melatih, menegur Yunus, membukakan pikiran hati Yunus. Betapa Tuhan itu begitu amat sangat mengasihi bangsa Niniwe. Sekalipun bangsa itu begitu jahat luar biasa. Nah saudara, ini bukti Tuhan begitu mengasihi Yunus, begitu mengasihi bangsa Niniwe, begitu mengasihi semua orang di seluruh dunia ini sampai detik ini. Bahkan sampai manusia terakhir yang akan lahir nanti. Tidak ada satu manusia yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun manusia yang Tuhan kehendaki dia binasa. Dia binasa. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saat ini, setiap kita, saudara akui atau tidak akui, kita berada di bawah disiplinnya Tuhan. Entah dalam bentuk didikan, ajaran, nasihat, maupun teguran demi teguran. Saudara, saya lihat salah satu bentuknya adalah dalam bentuk peristiwa. Dan saya meyakini pandemik ini, saat ini adalah sebuah bentuk juga disiplinnya Tuhan buat setiap orang. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mau meresponi dengan benar disiplin Tuhan, tiap hari kita akan menjalani kehidupan ini dengan benar dan akan menyelesaikannya dengan baik. Amin. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Tapi pastikan mulai saat ini paling tidak kita akan taat kepada disiplinnya Tuhan. Kepada didikan Tuhan, kepada hukum-hukumnya Tuhan, dan juga kepada tegurannya Tuhan. Kita belajar peka. Itu sebabnya bagaimana kita dapat meresponi dengan benar disiplin Tuhan. Khususnya pada saat-saat ini. Di saat pandemik ini yang belum selesai. Tantangan demi tantangan kehidupan sehari-hari. Dalam masalah pekerjaan, dalam berkeluarga, dalam berinteraksi hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sesama karyawan, sesama teman di dalam pelayanan juga. Saudara, biar kita belajar taat terhadap disiplinnya Tuhan. Nah, sama seperti Yunus, mari kita sama-sama arahkan mata kita, pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau benar-benar mentaati, kalau kita mau sungguh-sungguh mengharapkan kita mampu hidup dalam disiplinnya Tuhan, tidak ada cara lain kecuali kalau mata kita, pandangan kita, fokus hidup kita, kita arahkan kepada pribadi yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena dialah satu-satunya, dialah Tuhan saudara dan saya, pencipta saudara dan saya, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan dialah juga yang adalah juru selamat saudara dan saya. Dia yang telah menanggung semua dosa, kesalahan, pelanggaran, dosa, pemberontakan saudara dan saya di kayu salib. Namun dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kuasa kematian, kuasa kebangkitannya inilah yang memampukan saudara dan saya hidup taat di dalam disiplinnya Tuhan. Amin. Saudara, dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus, kita menurut saja apa maunya Tuhan. Ya,
Yang pertama, tanggalkan semua beban. Semua penghalang, penghambat, kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Bapa di sorga. Serta dosa yang begitu merintangi hidup kita. Merintangi jalan kemenangan kita. Ya, kita jangan sampai mengalami stagnan dalam kemajuan kerohanian kita. Terus bertumbuh dalam karakter kita. Tanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi. Seberapa besar sukanya kita terhadap itu kalau itu memang menghambat pertumbuhan rohani kita. Bahkan tanpa kita sadar itu menyita waktu kita. Bersekutu dengan kita, tinggalkan itu semua. Jangan sampai saudara, jangan sampai kita tidak finishing well dalam hidup kita. Yang kedua, tadi yang pertama, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang kedua, kita temukan, kita terima, kita taati didikan Tuhan, ajaran Tuhan, hukum Tuhan, tata tertib Tuhan, peraturannya Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Dari firman Allah. Itu sebabnya, sebagai hamba Tuhan, saya sangat mendorong saudara baca dan renungkan firman Tuhan tiap hari dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan itulah satu-satunya pedoman hidup saudara dan saya. Supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhirnya kita hidup di muka bumi ini. Kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Kita dapat finishing well. Dan yang ketiga, kita belajar temukan tunduk terhadap teguran Tuhan. Dengan cara apa? Bertobat. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Berbalik dari cara-cara kita yang jahat. Berbalik dari cara berpikir kita jahat. Sikap hati yang salah di hadapan Tuhan. Kita kembali kepada jalan yang kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah pergumulan. Saya tidak tahu. Mungkin ada masalah keuangan dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga rumah tangga saudara. Saudara temukan disiplinnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saudara tanya kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Apa yang harus saudara dan saya akui di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menuntun saudara dan saya. Biar kita belajar nurut saja sama Tuhan. Belajar taat sama Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah kita, Allah saudara dan saya, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang, buat saudara dan saya yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama saya ingin berdoa buat saudara. Kalau saudara tidak keberatan, taruh tangan saudara di dada saudara masing-masing. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, pada saat ini. Tentang disiplinnya Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang hidup di luar disiplin Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan, Engkau pimpin kami terus. Untuk kami belajar taat terhadap ajaran hukum-hukum Tuhan, tata tertib Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Dan kami belajar untuk belajar menerima teguran Tuhan, pengkoreksian dari Tuhan. Ketika kami mendengar, ketika kami membaca firman Tuhan, ada teguran demi teguran dan kami belajar terbuka hati kami. Lewat peristiwa yang kami alami, Tuhan berbicara dengan lembut dalam hati kami untuk kami bertobat dari sesuatu hal. Tuhan, kami tidak mau mengeraskan hati kami saat ini. Tuhan, hamba mohon Engkau yang jamah umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang menaruh tangannya di dadanya masing-masing. Kuatkan mereka dan Engkau yang memulihkan mereka. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka.
Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Immanuel. Shalom. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Muda Yahya Laban yang telah memberkati kita semua pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita stop untuk bersungut-sungut, kita tetap bersyukur kepada apa yang kita alami saat ini. Kalau Tuhan menghajar kita, kalau Tuhan sungguh-sungguh mendidik, mengajar kita, itu oleh karena Dia mengasihi kita. Amin. Mari kita akhiri dalam doa ibadah kita pagi ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Yahya Laban. Kami percaya Tuhan akan terus memakai lebih lagi dan urapan Tuhan boleh turun ke atasnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan seluruh umat-Mu, umat yang Engkau kasihi, yang Engkau sayangi di dalam pimpinan dan kasih anugerah-Mu. Boleh sungguh-sungguh Tuhan kami boleh hidup di dalam Engkau dan kami boleh hidup berjalan bersama-sama dengan Engkau. Jangan biarkan kami menyimpang dan keluar dari apa yang telah Engkau tetapkan. Tapi kami boleh tetap bergandengan tangan dengan Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami telah bersungut-sungut untuk menerima didikan dan ajaran-Mu. Tapi kami mau melihat bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita boleh menerima akan berkat-Nya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.